Teman-teman sekalian, kita ini mengalami sejarah di mana sejak peperangan yang tidak teratasi, konflik yang tidak teratasi antara Hadiwijaya, Raden Hadiwijaya Joko Tingkir, yang dilawan oleh yang merasa punya hak, yaitu Arya Penangsang atau Arya Jipang. Sebenarnya para wali songo di ujung-ujung kehidupan mereka sangat disibukkan oleh konflik politik ini, sehingga mereka tidak sempat menata formula yang beliau sebut tadi. Sehingga kemudian yang terjadi adalah konflik berlanjut sampai Pangeran Benowo lari kembali ke Khitoh, ke Banjarnegara, Banyumas ya, untuk bikin pesantren. Sementara keulamaan sendiri tidak terurus. Sunan Kalijogo meninggal, Sunan Kudus meninggal. Nah, akhirnya orang Islam disibukkan oleh masalah politik yang tidak pernah selesai, sehingga ghiroh agama dan kedewasaan beragama tidak berkembang. Sehingga kalau dulu Wali Songo itu adalah ulama yang komprehensif, mereka adalah ulama fikih, tapi mereka juga ulama tasawuf, yang kemudian berkembang pada zaman Pajang akhir dan Mataram sampai zaman reformasi ini adalah ulama-ulama fikih. Yang disebut ulama itu ulama fikih selama ini yang ada, kecuali beberapa orang dari ulama fikih yang juga ulama tasawuf. Katakanlah kategorinya dua itu. Ulama fikih itu adalah ulama yang urusannya yang paling rendah, yaitu fikih, hukum formal. Hukum formal itu kan urusan yang asumsi dasarnya manusia itu tidak bisa dipercaya, maka dia harus dikasih pagar. Itu fikih. Anda ini untuk tidak bunuh orang, masa nunggu Quran lah, enggak. Untuk tidak menyakiti orang lain kan tidak nunggu KUHP. Untuk tidak mencuri ayam kan tidak nunggu pasal-pasal hukum. Itu kalau Anda sudah manusia di atas fikih, yaitu manusia akhlak. Yang lebih tinggi tadi yang di dalam di dalam pasal-pasal pendidikan nasional, yaitu manusia takwa. Ini dulu sudah pernah kita jelaskan. Nah, kita ini untuk menuju manusia fikih saja nggak lulus sampai sekarang, apalagi menjadi manusia akhlak. Makanya Rasulullah tidak pernah mengatakan innama bu'ithu liutamima makarimal fikih, tapi innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak, karena yang terpenting adalah pembudayaan akhlak di masyarakat secara langsung. Sehingga fikih itu sebenarnya hanya pagar, seperti orang sepak bola memiliki kebebasan menendang, ngoper dan seterusnya, tetapi dia dibatasi oleh fikih. Tapi Islam sekarang adalah Islam yang urusannya tuh offside, handsball, free kick, ya toh? Itu saja urusannya. Karena apa? Karena yang mayoritas dan yang dominan adalah ulama fikih. Itu pun fikih yang tanpa ijtihad sama sekali, ya Ustaz ya. Tanpa ijtihad sama sekali. Kalau kembali ke teori jihad, kan Anda tahu jihad itu harus disorong oleh dua pesawat. Jihad ini, everything you do for good, itu jihad. Disorong oleh dua, satu ijtihad, satu mujahadah. Orang barat ijtihad sangat bagus, tapi pasti nanti akan hancur peradaban hasil dari ijtihadnya karena tanpa mujahadah, tanpa hubungan-hubungan vertikal. Nah, orang Islam di Indonesia mujahadah sergebe karuan. Dari model mujahadah NU, Istighosa NU sampai Arifin Ilham, isinya mujahadah astagfirullah, astagfirullah, seolah-olah dirinya bisa diandalkan di hadapan Allah tanpa merasa berdosa. Jadi mujahadah tidak jelek, tapi mujahadah itu bukan output, dia input untuk supaya jihadmu itu tersorong bersama-sama dengan pesawat yang namanya ijtihad. Jadi perjuangan pemikiran dan perjuangan rohani itu menjadi satu, sehingga pekerjaanmu akan menjadi jihad yang maslahat, afiat tadi itu. Nah, orang barat akan hancur dalam jangka panjang, orang Islam tidak perlu panjang-panjang untuk hancur, karena dia kerjanya cuma mujahadah. Jadi pesawatnya ijtihad itu susah mendur sud, ini mesti melenceng karena dia tidak seimbang penyorongnya. Melenceng dan pasti akan hancur ini peradaban. Pasti. Ideologi juga sudah selesai toh. Sudah tidak ada ideologi. Anda dulu nanam pohon mangga tujuannya apa?
supaya dapat supaya mendapatkan buah mangga, betul. Anda nanam padi supaya berbuah padi. Anda bikin Golkar karena Anda ingin pemerintahan yang profesional, kan gitu. Anda bikin PKB supaya ada pemerintahan yang paham kepada Rasulullah, Allah, dan mengembangkan istighosah, dia berijtihad. Anda bikin PKS kan karena supaya Islam ini lebih modern dan seterusnya. Lah sekarang anaknya Golkar, buahnya pohon mangga tadi, apa pasti mangga? Kalau Adang Dorojatun menjadi calonnya PKS di DKI Jakarta, loh, lah gue nggak PKS sih, dia naruh apa? Lah kok akhirnya wah mungkin ada. Lah Adang ini hubungannya karo PKS ke apa? Kalau saya masuk PKS dikecam orang karena loh dia bukan kader kok tiba-tiba. Tapi kalau Adang dikecam? Enggak, karena orang berkebun mangga itu ternyata dia akan supply apa tergantung yang beli. Kalau yang beli ternyata mau beli manggis, tukang kebun mangga yang mencarikan manggis. Jadi gak ada gunanya toh yang nggak wit-witan apa nggak nandur pelem ini lah kudune ben sapa pelem lagi nandur pelem bol kowe manggis. Lah terus lapo iki gawe PKS iki biyen lapo. Lapo nandur tak pelem iku lapo nek akhire woe manggis. Iya nek manggis ngono. Iya nek manggis. Nek ngono mending aku tak bergaru kalau halusil itu aja. Ini halusil tuh, ini halusil tuh. Yang tempatnya tersembunyi, tidak dilihat oleh koran dan media, maka mereka kita namakan, kita resmikan hari ini jamnya itu silti. Dan silit tidak boleh marah kalau tidak diperlihatkan, karena memang hakikatnya tidak boleh diperlihatkan. Dia berada di dalam hijab cintanya Allah kepada engkau semua. Oke, saya teruskan mengenai ulama fikih dan ulama tasawuf. Nah, karena tanpa ijtihad, kita akhirnya istighosah saja, istighosah. Dan mohon maaf nih Pak Yai, saya agak panjang dikit Pak Yai Budi. Kemarin di Solo tadi amal sahabat dan di jamaah apa itu jamaah muji Rasul. Saya tanya zikir sama selawat kira-kira kuat mana? Bukan baik mana, baiknya baik dua-duanya. Nek kuatnya kuat nih. Coba dihitung, saya bukan soal nyelek-nyelekan satunya, tapi coba dihitung. Terus saya kasih contoh, kamu kalau tawaf itu cenderung deket-deket Ka'bah, di situ rumahnya Allah, atau wedi-wedi gue ning pinggir-pinggir wae. Gue nek awakmu mambu elek, gue cenderung dusul-dusul nang cawe wedok apa ngado-ado? Ngado-ado. Nek gue nyedak-nyedak berarti gue GR, gue mesti merasa dirimu soleh. Ngono kira-kira. Jadi nek gue tawaf gue kira-kira isin-isin karo wedi-wedi apa gue ngoyak piye carane ben cedak Ka'bah iso ngambung Hajar Aswad. Kok orang merasa kok gue ora pekewo arep nyambung Hajar Aswad. Rumah samu gue iki saleh apa piye? Lah aku rawani nang aku ora saleh, aku tak pun kula mriki mawon asal memenuhi tawafe nggih, pokoke kula mriki mawon kula mboten wonten mriku wong kula kotor. Jelas tulil firdausi ahla. Rabbana dzalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kan begitu hatinya seorang muslim, kan begitu. Dan ada nabi menyebut dirinya baik. Jadi kalau tawaf yo gak tidak ada lain. Ini untuk memberi contoh mengenai sholawat tadi. Maka saya pada Allah saya tidak mampu mengandalkan diri saya. Yang saya andalkan Rasulullah. Seanggur aku gandolan bina Rasulullah kira-kira ya rada luwih slamet ati mbane aku mlaku ijen nang Gusti Allah kula pun sembayang lho, awas nek kamu Gusti Allah. Awas kena Pak demo teman-teman. Lah saya saking nggak beraninya tawaf deket-deket terus aku pokoknya merem karo nek pas ngene dada. Wah kaya didusuk wong Turki, didusuk Afrika gede-gede tiba tangi meneh, wis pokoknya aku manut kedusuk nang ndi wae terserah Allah. Wah akhirnya temenan aku bar kedusuk tiba meneh, waduh ada gelombang kuat banter banget, wah aku terlempar kok ngene aku kena Hajar Aswad.
Ya tapi iya mesti wae. Artinya kalau kita wiridan tetap harus kita mulai dengan mengandalkan Rasulullah. Maka tidak ada doa dari orang Islam yang tidak dimulai dengan selawat. Itulah intinya selawat, dan ini loh yang harus kita kasih tahu, karena ini perhitungan politik kok kepada Allah. Perhitungan politik. Ya. Menarik sekali cerita yang lain. Tahun 81 aku datang ke Mekah untuk pertama kali bersama ibuku yang usianya juga 81, bukan 18. Dia lahir tahun 1. Waktu aku lihat Ka'bah, waduh, wassalam ibuku ini. Ibuku kerempeng umur 81, orang gede-gede. Alangkah nggak enak ya Allah, bawa Maimunah pulang, cuma nama dan kopernya. Hati saya berdebar-debar, saya takut kehilangan ibu. Maka saya jadi romantis sama Allah. Tetap dengan menyadari kekurangan yang dibilang oleh yang ada di. Saya bilang gini, ya Allah, yang bikin aku baru punya duit sekarang Engkau. Ya, ibuku dari kecil idam-idamannya adalah untuk datang ke Baitullah. Pasti Engkau tidak tega membuat ibuku kecewa. Kau bikin aku punya duit baru sekarang, bisa aku bawa dia ke sini. Pasti Engkau tidak tega. Dan ya Allah, kalau berbuat baik untuk ibu itu bisa menjadi kondite buat aku menerima kebaikan darimu. Tolong dong bagi gue kesempatan. Tolong. Tiba-tiba saya ada inspirasi. Saya bilang gini, Bu, tiang sama enten ini buatan enten ini. Loh, lah nanti. Ibu saya bicara sangat naif. Segini banyak nggak ada, lah nanti. Sing wonten niku cuma Gusti Allah. Ka'bah, ibu, kula, bismillah. Oh, ngono ta. Ya saya bismillahirrahmanirrahim. Terus dada kata Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tempat kami harus tauf itu menyibak, kayak saya bawa koridor. Saya nggak usah dihempaskan. Tapi ternyata ibuku mencium hajar aswad dengan romantis. Dan aku nebeng. Ini sisi lain dari yang ceritakan Mbak. Supaya Anda horizonnya tidak sempit. Gitu aja. Oke, saya memang dikrediti oleh Allah supaya saya dihempas-hempaskan. Ini krediti Gusti Allah, mayyidullahu qardan hasanah. Jadi mas saya disuruh begitu dulu, dan aku jadi ya orang pengen ngambung aja raswat, aku oke, wah lah mampu ya begini. Kan dia wangi, saya mampu kan, masuk aku harap nyedak-nyedak aneng yaudah ya akhirnya saya ngambung aku saya ngampun buat nyejol nih gua belum ya cuma menunggu ya aku jadi ya aku sih pengen gitu. Ada tawaf yang lain yang saya juga rada kurang ajar rada duwe nafsu tak nyedak-nyedak Surawopo no ya nyedak-nyedak terus begitu, karena begitu banyak orang berebut kan askarnya, terus tiga batin guna kok diusir-usir ngono kae. Moro-moro tafadhol nang aku ngono ki. Lah bingung aku. Lho kok tafadhol nang aku? Lah koncoku sing teman-teman dari Arab bingung lho, Cak Nun kok malah dipersilakan. Oh itu polisinya dari Lamongan. Ngono. Mulanya gak ngelangan ya. Timbangannya aku ndolek gaib lah pokoknya sih nek karek Lamongan barek endi kemana. Semua lah Indonesia. Ya sama Allah kan bukan barang mewah teman-teman sekalian. Dan Allah juga jangan diformalkan. Allah sendiri begitu akrab, begitu manusiawi dalam tanda petik, begitu memakai bahasamu sehari-hari. Masa Allah ngomong mau ngredit sama Anda itu kan luar biasa itu bahasanya Allah. Mau mengkredit, saya pinjem, itu bahasa Al-Quran. Itulah teman sekalian. Nah, itu tidak mungkin Anda peroleh dari ulama fikih ya Syekh. Tidak mungkin. Anda bisa memperolehnya kalau Anda bu'ithu li'utammima makarimal akhlak, meningkat lagi takwa. Tidak mungkin orang bertakwa dia berakhlak. Gitu loh. Kalau orang berakhlak terhadap fikih pasti taat. Saya tidak perlu tahu hukum untuk taat sama hukum karena saya berakhlak kok. Kan begitu. Seluruh pasal-pasal KUHP itu tidak akan saya langgar cukup dengan akhlak. Upama aku ora tau maca ora apa-apa. Yang penting aku berakhlak, mesti saya nggak akan melanggar hukum. Jadi manusia itu
Ini negara hukum ya pantes. Salah, negara akhlak itu ya tetap dulu sih. Negara hukum ya. Salamu dewi. Anak salamu dewi mah ada selawatnya. Salamu dewi, salamu dewi. Kan itu selawatnya begitu dulu saya di Jakarta. Awal-awal lah urung iso selawatan ya akhirnya nggak jadi. Salamu dewi, milih presiden keliru wae. Ngono aku. Bisa iso guyu cekakane seneng. Jadi manusiawi sekali. Itu pertama wedi jenengan itu wedi kabeh. Wedi kabeh aja mampu kabeh hasil tu kabeh. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian tolong disadarilah beliau ini ulama tasawuf. Dan tidak ada ulama tasawuf yang bukan ulama fikih. Tapi ulama fikih sangat sedikit yang juga ulama tasawuf. Tapi ulama tasawuf pasti juga ulama fikih. Yes. Tidak mungkin seorang paham tasawuf tanpa memahami fikih. Bahkan mujtahidinul fikih, orang-orang yang berjihad di bidang fikih umumnya adalah ulama-ulama tasawuf. Ya, kan begitu. Kalau di Indonesia ini tidak ada ijtihad. Hukumnya apapun tidak ada. Sholawat dibid'ahkan, sepak bola tidak jelas hukumnya coba. Lah piye karepe? Di Solo itu sholawatan dikasih surat paling banyak sekali bid'ah. Karena mereka tidak mengerti wilayah bid'ah di mana lah, kan bid'ah kan di ibadah mahdhur dong, di luar ibadah mahdhur kan tidak ada bid'ah. Lah kalau di luar ibadah mahdhur bid'ah lah, terus urip piye ya kan di Nabi ra tau nggo teken kok. Tapi tekenane lah ya bid'ah. Kabeh bid'ah lah, terus piye mangan rujak bid'ah. Angkringan bid'ah, ana sama rasa urip bid'ah kabeh. Lah cuman curang. Sing nek mobil ora bid'ah, nek nutuk saron bid'ah, ngono kuwi lho kanca-kanca kuwi. Gitu loh. Saya juga tidak mau melakukan bid'ah, tapi bid'ah itu yang itu menyangkut ibadah mahdhur, sembahyang ditambahi adzan nganggo biola. Jadi pas sholat kreatif, tapi pas ini supaya penuh getaran itu. Ini memancarkan getaran. Terus engko ana meneh tanda-tanda orang alim iki kene ana aku takon. Sholat iki kepiye kok dadak sholat iki? Kok kowe iki sujud 5 jam. Kuwi nek aku sithik ora ya ora to. Wong sujud ngene kok. Lho, aku iki ora ngerti carane kok iso ngono. Kapal lenggene iki asale suwe iki piye? Aku ora. Kalau dia kan pemain karate lah. Ini saja nggak ada mahasiswa mulai alim. Gue mesti kene ini orang berguru. Gue aku ini bukan mengecam enggak, aku takon tenan. Gue sholat iki. Iso nganti tatu iki lho. Apa yo? Apa njejog goleke watu sing kuasar kae. Aku gumun tenan. Kok ana wong kene tatu loro iki aku iki nganti saiki iki ora paham. Padahal itu medeni wong ya. Wong ngene ketemu wong kok kene yang loro iki alim. Ini masalah kecil tapi ini bisa menciptakan biaya sosial yang besar sekali. Ya gue nom-noman ya ibu di zaman Al-Qaeda mungkin itu loh teman-teman sekalian ya. Jadi saya kembalikan ke ulama fikih tadi. Jadi kita bersyukur beliau ini, Anda tahu beliau ini bukan hanya ulama tasawuf, beliau ini ahli sastra, beliau sangat artikulatif secara sastra dan sangat suka. Hanya Buya Hamka kita ulama buyut terakhir yang seperti beliau ini. Gitu. Dan itu yang kita butuhkan sekarang. Saya pernah berdebat sama Gus Dur sama Zainuddin Rahmat. Saya katakan, termasuk saya bilang sama Pak Nuh,
ITS ini harus lahir ulama-ulama dari sini, Pak Novi. Loh, iya maksudnya. Loh, manusia itu khalifah. Dia mau khalifai daun, dia mau khalifai tambang, dia mau khalifai sungai, dia mau khalifai semua isi alam ini. Maka dia harus, di antara mereka harus ada yang menjadi faqih. Orang yang memahami betul sesuatu hal, maka dia menjadi ulama. Alim, faqih, arif. Nah, ada orang yang memahami betul masalah hukum Islam, dia namanya ulama fikih. Ada orang yang memahami betul hukum pertanian, dia mau ulama pertanian. Syaratnya sederhana, ahli pertanian dan menemukan kebesaran Allah dan akhlaknya Rasulullah di dalam mengurusi pertanian. Cuma begitu kan? Terus, ya, jadi majelis ulama itu harus punya ulama yang ahli teknologi, ulama yang ahli ekonomi, ulama yang ahli segala macam. Terus dari Kang Jalal, Cak, kalau nunggu kayak gitu ya nggak akan pernah ada majelis ulama, Cak. Ini di Hotel Sahid dekatnya. Ya, tapi kan harus begitulah. Kalau sekarang ngurusi hukum Islam hanya sholat, faraid, nikah dan seterusnya lah. Soal penggusuran nggak pernah ada fatwa, gitu. Soal duit rakyat boleh enggak untuk beli laptop, ada hukumnya dari ulama. Ada fatwa dari ulama. Lah terus sing kok fatwa kayak iki apa? Ora tau ono fatwa fikih juga. Ulama fikih tapi tidak pernah memberi fatwa fikih mengenai kehidupan manusia. Piye nek ana wong pencalotan partai A mergo wis ora payu yo mlebu partai B ngono ki hukume apa ayo ono ta ya kudune. Lah tidak pernah ada al-mufti, tidak ada di Indonesia. Nah itu kita perlukan. Terus ya jadi bagaimana Kang Jalal saya bilang, lah ya kita punyanya cuma ulama fikih kata Kang Jalal. Terus Gus Dur nyeletuk karo ngene iki. Lah ulama fikih ki nyelek NU. Gus Dur nyelek NU jadi. Kawan Muhammad Tiratu angel. Allah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, saya nggak GR nggak apa, tapi ini ilmu ya, bukan ngomong, ini bukan psikologi, bukan apa namanya, bukan eksistensi. Ini urusan ilmu. Jadi ilmu itu ya, tidak ya tidak, merah ya merah, putih ya putih. Artinya saya kira Anda punya alasan untuk bersyukur bahwa kita dihadiri beliau, dihadiri Yai Budi, dihadiri kita sekalian. Kita sekarang ini menjadi rada lumayan lah dari umat Rasulullah, rada lumayan gitu. Orang jur ya Islam ya lumayan lah gitu. Iya ya tasawufmu ya oke gitu ya. Orang kita ya nek arep ya nek kere-kere ya jelas soal kere-kere itu soal utang Gusti Allah ya. Itu. Jadi kita bersyukur dan kita ingin tumbuhkan betul ulama-ulama tasawuf ini pada tingkat yang berbeda-beda, pada skala yang berbeda-beda, diakui atau tidak ada urusan. Seperti Rasulullah dicontohkan beliau tadi, jangankan tidak diakui, dibandemi waktu kangen. Kok suwe kamu fitnah kok suwe aku di Jogja nggak difitnah orangnya. Ini juga agak menggelisahkan, saya kira ini ada salah di Jogja. Kok fitnah, kalau padahal ini kontrak saya sama Allah ini, bahwa saya harus mau difitnah, kecil, besar, sempit atau luas, yang biasa maupun yang sangat kejam, saya harus mau menerima, saya terima. Dan ini sudah agak lama nih kurang ada fitnah gitu. Jadi saya kadang-kadang pengen ngambil saya boron. Punya fitnah gede, tak lagi orang-orang juta setengah. Sesuk nek kowe arep menjadi muslim yang baik, angger iki teko rene pandem. Jajal kaya Kanjeng Nabi ora itu. Apik ijine kuwi. Ya bar kuwi ngletak tenan. Baru didatangi gitu. Wah, indah sekali tuh agama itu teman-teman sekalian. Indah sekali, dan Rasulullah itu indahnya luar biasa. Oke, sebelum Yai Budi saya akhiri dengan antum tolong ikut menerjemahkan karena antum pasti lebih paham. Jadi ada kayak gini. Ini kan tidak termasuk ibadah makhluk. Ini ada, ini enggak apa-apa, baik, enggak ada yang enggak apa-apa.
Selawatan itu juga bukan ibadah mahdoh. Selawatan monggo, tidak selawatan ya tidak apa-apa sebenarnya. Cuman ya kurang hitungan kalau tidak selawatan. Gitu. Bikin parpol itu ya bukan ibadah mahdoh. Jadi banyak karya-karya puisi yang orang sekarang tidak tahu itu puisi. Misalnya Burda itu kumpulan puisi, ya toh. Al-Berjanji kumpulan puisi, dan kemudian ada yang Sintudur kumpulan puisi. Semua itu karya sastra, itu bagian dari ijtihad. Tapi wong Islam saiki ning Jakarta anggur arep mati, anggur wis mati njur gawe buku tahlil rumah sana itu bagian dari agama Islam, bagian dari syariat Islam. Itu bukan syariat Islam itu. Syariat Islam itu ya rukun Islam itu syariat Islam. Gitu. Ya, pasti ada yang lebih luas, yaitu ukuran-ukuran moral dan akhlak dan akidah. Tetapi orang tahlilan itu kan karya sendiri, meskipun ngambil dari sejumlah ayat-ayat Quran. Jadi itu sebenarnya kumpulan puisi. Nah, saiki dari wong Jakarta ono sing mati kok ora tahlilan. Ning Jakarta wis ora ono ukuran NU Muhammadiyah. Ambok Muhammadiyah kaya ngopo nek ning Jakarta tahlilan mesti. Dirono gambare dhek yang njobo kan lagi ono. Mungkin nek ono Kanjeng Nabi gambar itu gambar dhek lah, terus kan gambar Kanjeng Nabi. Abu Bakar Umar itu bisa halaman ngono kan dhewe kode dhewe. Kaya bupati ndi kae to. Quran kaya gambar dhek lah kuwi wong jan gambaran. Kuwi ora jahat pekok. Coba minta nada sedikit kita terjemahkan. Ini karya ini yang sering kan yang dibidah-bidahkan dulu kan sekarang hilang Ustaz. Kalau dulu kan ono sak durunge azan biasanya ada sholat. Itu kan di luar ibadah mahdoh, tidak ada masalah. Timbangannya misok, yang penting sholat. Ya. Setelah azan ono ujian. Asal itu tidak dianggap ibadah mahdoh kan tidak ada masalah. Timbangannya guyon naik ulang-ulangan menjadi imam. Asal gitu. Pujian rain tok neng yora dikai genti aku guyon ulang-ulangan pipikutan dilanggar itu empok-empokan itu termasuk mainstream. Ngempok iki tangan leboke sarung ngempok aku disimpen tapi jenenge ngempok ini. Dan dalam struktur masyarakat selalu ada yang menangan, ada yang kalahan. Dan biasanya yang menangan itu anggur ngentut mesti ngempok ya. Sementara yang dimpok ya orang tahu wani ngempok. Sehingga pada suatu hari ada yang namanya Ma'ruf, teman saya di Langgar itu tiap hari dimpok itu saya dilanggar. Wah, akhirnya dia belajar ngempok ya. Ini salah tangan tengah. Dulu pakai sarung, saking dendamnya pokoknya sing gede-gede jenenge minin iki. Masih gede menangan tak ngempok itu meneh. Lupukno oleh ngentut dibuantutno. Wah, itu kae. Wis mlayu nang kamar. Mulanya aja nang anak aja jenenge Ma'ruf. Dia ngentut mesti metu tak ini. Coba dikasih dulu dikit. Ya, nanti kita terjemahkan pelan-pelan. Oke, teman-teman sekalian, kita dengarkan ya Budi Bismillah, monggo pihak kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Syekh Mustafa dan Syekh MH. Jika sedulur-sedulur Ma'iyah yang dimuliakan Allah dan disayang-sayang Rasulullah SAW. Allah bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, langit bumi ini milik siapa? Milikmu ya Allah, jawab Rasul. Engkau milik siapa? Aku milikmu ya Allah. Ya Muhammad, kata Allah, aku milik siapa? Ada Nabi terdiam dan dijawab oleh Allah sendiri, aku ini miliknya orang yang mencintai kamu. Ini segitiga cinta yang dirumuskan oleh Syekh
dan Muhammad, antara Allah, Muhammad dan manusia. Jadi malam hari ini saya merasa bersyukur ketemu dengan Kak Wilujengan dan Bagas Kuarasan dengan semua. Sebenarnya hidup itu enggak usah ruwet-ruwet. Kalau matahari bersinar, jangan mencoba menyalakan lampu. Kalau sudah menaiki perahu Nuh, kata Syekh Rumi, jangan berenang. Lu serius ngawur. Dan semesta ini adalah perahu. Kamu duduk, makan, tidur, hubungan suami istri di tengah bumi yang melayang dan makrokosmos yang berterbang. Jadi gue tinggal syukur dong. Gue nak perahu aja wangi, aja bagusi. Jadi nak tak terus ke iso nesu ya. Maka ketika cinta memanggilmu, pasrahlah. Kata ahli tasawuf, pasrahmu bagai biola, total dan digesek dengan sesuka-suka. Kalau kau tidak sepasrah biola, egomu yang paling akhir menjadi penghalang terhadap Tuhan. Dunia yang diceluk saya aku. Ini kok orang umum syahud. Maka kata pasrah itu bahasa Arabnya adalah Islam. Dan Islam itu tidak sebatas agama, tapi ia adalah sebuah sistem nilai, way of life. Dan kalau boleh meminjam Indo Arabi, jangan sebut aku agamanya Islam, sebutlah agamaku agama cinta. Karena rata-rata Islam dibingkai agama dalam pengertian mahdoh, tidak melebar-lebar ke dalam bentuk serviceable self kepada makhluk-makhluk Allah. Rasulullah dijadikan kekasih oleh Allah karena cintanya diekspresikan melayani dan menyayangi makhluk Allah, dan Allah yang memiliki makhluk akhirnya jatuh hati kepada yang melayani. Maka ketika pasrah itu harus hati-hati. Kadang-kadang pasrah itu harus mengaburkan hasrat-hasratmu. Kowe aja kepingin jadi menteri, aja kepingin jadi apa-apa. Pasrah kowe, hilangkan egomu. Walau itu mengaburkan harapanmu. Dan cinta punya banyak sayap. Di antara sayap-sayap cinta itu kadang terselip pedang yang bisa melukai. Keplok ini sana keplok. Maka ketika padi itu ditumbuk, jangan kau prasangkai itu merusak. Ketika padi itu digiling, jangan kau prasangkai itu menyakiti. Tetapi penggilingan dan penumbukan dalam kerangka melepaskan kulit yang berwujud malmumah yang bersemayam di dalam hati. Mungkin tak tulis larang loh cak. Apakah selesai? Engkau ditumbuk di dalam mujahadah, di dalam istihad dan jihad? Tidak. Engkau mesti dicuci. Habis di situ? Tidak. Engkau proses terakhir harus dibakar lewat api, dan setan adalah garis terakhir yang menentukan antara engkau akan gosong dan mata di dalam kehidupan.
Aku ya tanding kok gitu ya. Iqbal mengatakan, kau mestinya bagai gandum, ditumbuk, bukan menyakiti, melepaskan kulitnya, ditumbuk lagi jadi tepung, diadori, terakhir ketemu lagi di api. Jadilah roti untuk persembahan kehidupan secara universe, tanpa sekat-sekat primordial dan subjektivistik. Setiap orang yang matang bagai nasi, matang bagai roti, maka sosok itu bagai mata air yang selalu mengalir. Konsepnya bukan take and give. Take and give itu jual beli. Dan konsep air yang mengalir adalah give and give. Ini meminjam emang anak ibu. Maknya give and give, memberi dan memberi. Rasulullah kedatangannya dinanti dan kedatangannya memberi. Pemimpin sekarang sudah tidak dirindukan, kedatangannya menghabis-habiskan. Hai Indonesia, mau jadi apa kamu? Maka di tengah gelombang badai dan ombak yang beriring-iringan dan berarah-arahan yang ngeri, dengan gempa yang melemparkan air samudra ke tengah daratan, yang membelah lautan, siapa yang akan menyelamatkan kamu? Sebagai sandaran hati. Partaimu, ormasmu, negaramu, itu manifestasi ego yang menghalangi terakhir kedekatanmu dengan Sang Khalik. Ketika partai itu mendoa ke Allah, yang didoakan partainya. Ketika turun membantu ke Bantul, yang ditunjukkan bukan Allah tapi ini dari partai. Allah tidak disebut, rakyat tidak disebut. Mana apa? Kalau hati menengok, kalau hati sudah tercampur sedikit saja sifat mazmumah, satu misal takabur, Rasulullah tega mengabarkan surga sudah tidak bisa menerima. Sedikit takabur, seberat zarah, kecampuran, keikhlasan menjadi hilang. Memahami keikhlasan tidak sulit, kau mesti bagai pohon. Karaktermu hanya berbuah dan berbuah, produk melulu. Siapa yang menerima, dia tidak perlu tahu. Ini wujud keikhlasan, produk terus. Hidupmu harus memiliki karya dan kreativitas sebagai proses pengembangan, menerima nikmat, membelanjakan nikmat sesuai dengan tujuan Allah. Disinilah saya anjurkan, di tengah gelombang badai yang tiada terperikan itu, Anda harus mengayunkan tangan dan memanggil Rasulullah. Sampai dan tidak. Ketika kau baca sholawat di makomku, aku dengarkan suara orang itu. Dan ketika sholawat itu dibaca non jauh dari makomku, akulah yang mendatangi. Kalau memahami cinta, pandanglah Al-Muka ibumu. Ketika mengandung dan melahirkan, dengan derita, gendong gomong momong, di BBC dinyanyai, dengan kerepotan yang luar biasa, tetapi di mata cinta, derita kalah oleh besarnya cinta. Kalau ada seorang Yusuf alaihissalam berlalu dan wanita-wanita yang dikasih mangga dan pisau memandang cemerlang wajah Yusuf, tangan-tangan teriris,
tidak terasa karena terbuka oleh kemilan wajah Yusuf. Deritamu seberapa? Kalau kau tatap wajah Sahibal Wajhil Munir Rasulullah Muhammad SAW, deritamu tidak akan nampak. Nabi-nabi memandang wajah Allah, derita dunia tidak terasa. Ini substansi cinta. Maka ekspresi cinta yang sejak tadi sore dibicarakan tiada lain, kita harus mengalir bagi mata air, memberi dan memberi. Ketemu orang, lemparkan senyum. Ketemu orang, jabatlah tangannya. Ketika orang menzalimi, maafkan. Ketika orang memutuskan, sambunglah. Ketika orang membakhili, unjunglah. Ketika orang menengke dirimu, sabalah. Akhlak ini, kata Rasulullah, akan dirindukan oleh surga. Kalau ada orang sangit, jegoklah. Kalau ada orang bertamu, muliakan. Kalau ada tetanggamu, falyukin jarahu. Kalau ada orang bersin, doakan. Kalau masak kuahnya, kalau paling akhir, kirimkan, kunjunglah. Mengalir. Islam memiliki attitude. Oke, jadi kalau Anda tidak memiliki tingkat kepasrahan bagai dawai-dawai yang dipetik, seperti juga alat-alat ini dipukul, ini alat ini menang di alat. Pasrah total, dipukul, digesek, ditiup. Tetapi begitu nada-nada bercampur dengan mosaik yang indah, melantunlah melodi yang mengandung estetika kemerduan. Dan itulah keagungan. Kita tidak aneh melihat perbedaan semesta. Karena apa? Di tengah mosaik itu muncul keagungan Allah akan nampak. Orang rasanya rasa moyoi, rasa itu, orang memperolok-olok, rasa. Bang anjing sekalipun, kalau kau paidu, kalau kau nyek, mungkin kalau dia bisa ngomong, saya karep dadi asu sapa to kan? Aku dadi asu iki dudu karepku karepe kon. Aku iki ingon-ingone Gusti Allah. Kula perempuan pelacur yang tumbuh sayangnya kepada ingon-ingone Gusti Allah, ia beri minum turun rahmat Allah, diampuni dosanya dan menjadi sebab amal soleh yang menuntun ke pintu surga. Lah nek kowe suka nglaknat-nglaknati wong apa ora iki ndekmu apa piye? Kok suka hakim-hakimi orang? Kamu tidak tahu mainstream Allah. Kalau ada orang jahat, prasangkalah bahwa itu hanya kebaikan yang masih dibungkus oleh kejahatan. Dan kan untuk butuh aku. Maka itu jangan terkecoh oleh sebuah penampilan. Sehingga manakala menampakkan taringnya, jangan kau anggap tersenyum kepadamu. Letak-letak dasi. Kamu tahu janji-janji politik? Kamu tahu tentang slogan-slogan ormas? Di mana kehadirannya di tengah-tengah? Kalau ternyata tidak hadir, kebohongan yang kau jual. Bagaimana kamu bisa memperoleh syafaat dari Rasul berdasarkan atas kebohongan? Tidak bisa. Kamu tidak pernah merasakan bahwasanya bismillah yang kau ucapkan. Apakah kau pernah merasa bahwa Fatihah yang kau ucapkan itu bersumber dari bibir Rasulullah? Kenapa kau dibilang tidak real Rasulullah? Quranmu yang kau baca itu bersumber dari bibir beliau. Kata Cak Nun dalam puisinya, kamu dikenalkan Rasul kepada Allah, kamu dikenalkan akhirat, kamu dikenal kebaikan-kebaikan, kamu digendong-gendong sampai tahap terakhir. Kalau toh sampai kamu ke neraka ditangisi oleh Rasulullah, akan ada syafaat uzma yang agung. Aku nanti gondrong kemudian kepingin swarga. Tempo hari ini serahkan oleh Syekh.
Sebagaimana rasa sakit wahai Jibril ketika roh dilepas. Tahu kalau itu rasanya sangat sakit. Ya Allah, kalau bisa aku tanggung di pundakku. Rasulullah itu ilmu yakin. Lakon ja'a dalam segitiga cinta ada baca. Ilmu yakin. Justru akeh sing saiki sing ketok mlolo ketok cetok iki ora yakin itu. Itu fata morgana dan ilusi. Belum maca saya ngumpuli Mbak. Ketika selawat tersebut hatimu menjadi hidup. Apa ciri-ciri hatimu hidup? Ia memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Kecenderungan kebaikan inilah yang akan mengekspresikan dalam bentuk amal soleh, dan amal soleh itulah yang akan menuntun ke pintu surga. Dan semoga ini yang rawuh semua ini di dalam hatinya terpancar nur Muhammad SAW. Akhirnya membawa matamu hanya memandang kebaikan, tanganmu kreasi yang salah, kakimu melangkah yang baik, hatimu ta'amul kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terpancar cahaya Muhammad yang telah melewati sulbi para nabi, Nabiullah dan Nabiullah, sampai Rasulullah lahir dan kedatangannya dinanti. Maka ketika presiden datang ke ruangan majelis, hadirin dimohon berdiri. Presiden memasuki ruangan. Ternyata Rasulullah hadir di dalam hatimu. Engkau mestinya berdiri tegak terpaku karena telah menjamin hidupmu. Kalau kau lihat di dalam televisi, lunas dan tuntas, hutang disalurkan, modal dikasih. Ketika yang memberi pulang dicium kakinya. Ketika sebenarnya dosamu banyak, sebenarnya menggiring ke neraka, dan syafaat Rasul menjadi surga, mestinya kau cium telapak kakinya, jejak-jejaknya. Saudara-saudara sekalian, ada satu karakter terakhir yang harus saya katakan. Rasulullah SAW, cara bahasa Arab ini lawala. Nabi itu orang-orang yang digawe orang. Dia nih apa dia nih? Orang kepingin gaya gelo makhluk Gusti Allah. Gitu loh. Orang meminta, ya Allah ya Rabb, roti berkat dibawa pulang, disimpan di bawah tikar, nanti mau dimakan sama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Pagi-pagi pintu dibuka, perempuan kurus bawa anaknya. Ya Rasulullah, memiliki apa engkau hari ini? Ada apa kamu? Saya sudah seminggu tidak makan, ini air susuku habis, anakku menangis. Adakah sedekah yang harus kami terima ya Rasul? Rasulullah masuk ke dalam bayi. Nih, ini aku nggo roti minta pangan ora awakmu. Awake dhewe wis ngeleh 3 dino. Iki ana wong kondo ngeleh seminggu. Istri yang salehah, ya Rasul, berikan saja, kita masih kurang 4 hari. Lu ngene iki potokno karo pemimpin-pemimpin Indonesia ki nek wong trimo kon linggih ngene kita wis ora kuat. Kon melek ora kuat. Kisane di tengah dia tidur nyenyak, rakyat kelaparan. Ngono kok kepengin swarga. Tuhanmu hanya kau tipu dengan seremonialistik, hanya upacara-upacara ansih. Sembrono. Tidak bisa. Tidak bisa. Kunci surgamu bisa hilang. Mulai Islam itu tampil dengan cinta itu ekspresi kesalehan tadi yang telah disebut oleh Syekh. Coba kita tata Indonesia, ojo adu-adu awake dhewe sing ae. Semoga kebaikan yang Anda lakukan menjadikan Allah menurunkan rahmat kepada Indonesia. Jadi pemimpin-pemimpin wong-wong sing gak ndengar, Allah yang membereskan. Wis mau wis disarake cakno terus ra Gusti Allah. Ngono. Jadi awakmu rasa mumet-mumet. Kowe sing penting mengekspresikan kesalehan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Punya anak namanya Siti Fatimah Az-Zahra. Coba lawala lagi, orang ana sing ora, ana wong ngemis. Punya apa ya Fatimah?
Sisa terakhir kalung itu padahal hadiah Kanjeng Nabi, enggak hadiah umum. Ini aku berikan. Wis dolen kono gawe butuh. Ternyata didol kepada orang yang pernah memberi Rasulullah. Ya kira kalung sing tak hadiahke Kanjeng Nabi. Yo kok iso didol. Jaluk piro kowe? Sauni-uni dibayar. Dihadiahke meneh karo Kanjeng Nabi. Lho, lah kok kalungnya Fatimah? Coba cekak kowe didol kok. Lho, Fatimah dipanggil Fatimah iki wekmu iki nya hadiahke kowe meneh. Tapi kan telah melewati membebaskan kelaparan. Dan ini kalau balik lagi, siapa yang berani mencoba? Ini perempuan. Apakah sesuatu yang kau lepaskan itu kemudian Allah tidak mengembalikan lebih baik kepadamu? Rasulullah sekali sholawatmu dibalas 10 kali. Perbanyak kau baca malam Jumat, menghapus dosamu 60 tahun. Kowe kudu ngerti dalil-dalil ini. Ini tak terus kira barbar ini. Olah-olah orang sing ora diyeni. Nabi tidak pernah menolak hadiah, bukan karena tamak, tetapi tidak ingin rasanya gawe gelo sing awake. Mula kiai-kiai nanti kayak amplop masalah yang gelem orang kepingin gawe gelo. Yang penting hatimu aja tamat, ilmu aja kotor kan. Konsep give and give. Wena adol hatimu ana pasare. Apakah ilmu pasar bisa menyandang baju cinta? Tidak bisa. Baju maklar ya bisa. Nah inilah barangkali secercah. Semoga menjadi lentera di hatimu sebagai sarana meniti lorong-lorong waktu yang berwujud siang dan malam sebagai kendaraan hidupmu yang menjadi sarana menuju kampungmu yang sejati di akhirat, dan dunia sebagai ladangnya. Semailah benih-benih kebaikan yang diambil dari cabang-cabangnya iman yang telah dipilihkan oleh Allah, yang akan mengantarkan dirimu kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Excuse me. See you tomorrow. I pray for you all the time. Really sukses. Saya sebenarnya saya itu sejak kemarin tuh kepingin sorban jenengan. Dan memakai caping itu kan melambangkan merasa bodohlah kamu, merasa hinalah kamu, merasa apeslah kamu, merasa asorlah kamu. Saudara-saudariku, ini adalah tipikal topi Rasulullah kekasih kita. Aku ya ora betah sumu, tapi aku karena ingin Rasulullah, aku menggunakan turban. Itu masalah. 428 tahun yang lalu ada seekor ular yang menggigit kaki Abu Bakar. Ternyata ular itu beribu tahun menunggu bersua Rasulullah, karena Allah mengatakan, barang siapa memandang wajah kekasihku bi'ainil mahabbah, dengan very bright eyes, cukup buat aku melemparkan ke surga. Daftar, kata ular. Oke, kamu boleh pergi ke gua tuh. Itulah cinta yang mengabadikan hijrah Rasulullah. Dibayar oleh ular. Tapi begitu ditutup oleh kaki Abu Bakar, dicatek sama aneh Abu Bakar. Abu Bakar
bertarung cinta dibangun dengan cinta. Di Gua Sur ada tiga macam komponen yang kumulatif membakar cinta ulang ribuan tahun, cinta Abu Bakar yang berkenan mengorbankan kaki, cinta Rasulullah yang berkenan menanggung seluruhnya. Itu hijrah kita. Karena itu jangan tidak ada sesuatu yang kau tarik ke dalam dirimu sebagai manifestasi dari mencintai Rasulullah. Ini maaf, setiap orang harus bayar dengan langkah positif memberikan.